Di dunia yang kayaknya terobsesi banget sama sorotan lampu ya, hari ini kita mau kupas sebuah kisah yang justru menemukan kekuatannya dalam senyap. Kita akan belajar dari pendeta Lojintih. Beliau ini seorang hamba Tuhan yang hidupnya, wah jadi teladan banget soal kesetiaan yang seringkali nggak kelihatan. Coba deh, kita jujur ya, di zaman sekarang ini, ukuran sukses itu seringkali apa yang kelihatan, kan? Ketenaran, momen-momen viral, kesuksesan yang bisa diukur pakai angka. Tapi, kisah yang mau kita bedah hari ini menawarkan sudut pandang yang beda banget. Fokusnya itu bukan soal popularitas, tapi kesetiaan. Bukan cari sensasi, tapi soal integritas. Dan bukan tentang pencapaian yang wah, tapi soal pelayanan yang sunyi, yang tulus. Nah, ini dia nih inti dari pembahasan kita. Ternyata, kerajaan Allah itu dibangun bukan cuma sama mereka yang terkenal loh, tapi justru oleh mereka yang setia. Ini ide yang kuat banget. Fondasi yang paling kokoh itu seringkali diletakkan sama orang-orang yang namanya mungkin nggak pernah kita dengar. Mereka yang memilih untuk tetap setia, di tugas-tugas kecil, jauh dari panggung. Dan ada satu ayat nih yang jadi kuncinya. Di 1 Korintus 4 ayat 2, dibilang gini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi tuntukan utamanya bukan hasil yang gemilang atau popularitas, tapi sesuatu yang lebih mendasar. Bisa dipercaya nggak? Dan inilah standar yang dipegang teguh banget sama pendeta Lojintih. Oke, jadi gimana sih semua ini dimulai? Nah, di bagian pertama ini kita akan lihat awal perjalanannya. Dan ini menarik, karena perjalanannya itu nggak dimulai dengan ambisi besar, tapi justru dengan sebuah ketaatan yang sederhana. Kondisi pelayanannya itu wah, jauh banget dari kata ideal. Bayangin deh, sarananya terbatas, jemaatnya cuma segelintir orang, dan tantangan sosial ekonominya juga nyata banget. Ini bukan panggung yang glamor seperti yang mungkin kita bayangkan ya. Ini benar-benar ladang pelayanan yang dari awal sudah menuntut ketabahan yang luar biasa. Dan di tengah semua keterbatasan itu, ada satu prinsip yang jadi pegangannya. Seperti yang tertulis di 1 Samuel 15 ayat 22, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Artinya apa? Artinya ketaatan, kemauan untuk dengerin dan lakuin panggilan Tuhan, itu nilainya jauh lebih tinggi daripada persembahan besar atau proyek-proyek yang spektakuler. Jadi, poin krusialnya di sini adalah ini. Kesetiaan itu dimulainya dari ketaatan, bukan dari panggung besar. Sebelum ada pelayanan yang kelihatan hebat, harus ada hati yang mau taat, bahkan dalam hal-hal yang kelihatannya sepele. Nah, itulah fondasi dari sebuah kehidupan yang setia. Oke, setelah fondasi ketaatan itu ada, gimana sih cara beliau melayani? Nah, di bagian selanjutnya ini kita akan lihat bahwa kepemimpinannya itu lahir dari hati, bukan cuma sekedar posisi atau jabatan. Inti dari pelayanannya itu sederhana banget, tapi juga mendalam. Kehadiran. Bukan program-program canggih, tapi kehadiran. Seperti yang kita lihat di sini, beliau itu hadir di setiap musim kehidupan jemaatnya. Waktu mereka berduka, beliau ada. Waktu mereka bergumul, beliau ada. Bahkan waktu iman mereka goyah, beliau tetap ada. Kehadirannya itu yang jadi sumber kekuatan. Dan apa yang beliau lakukan, ini benar-benar mencerminkan teladan tertinggi dari seorang gembala, seperti yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi, ini bukan soal mengarahkan dari jauh ya, tapi tentang berjalan bersama, bahkan rela berkorban demi domba-domba yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan ini kesimpulan yang kuat banget dari bagian ini. Sebuah gereja itu dibangun oleh hati seorang gembala, bukan oleh program semata. Program bisa aja hebat, tapi tanpa hati gembala yang peduli dan hadir, rasanya bakal kosong. Kekuatan yang sesungguhnya itu ada di dalam hubungan yang tulus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling sulit, yaitu soal kesetiaan dalam proses, terutama saat hasil belum kelihatan. Ini tentang percaya sama proses, bahkan ketika nggak ada jaminan hasil yang instan. Dan ini adalah realita pahit dari pelayanan jangka panjang, yang juga dihadapi oleh pendeta Lo. Ada masa-masa di mana kita menabur tanpa bisa lihat hasilnya. Berdoa, tapi rasanya jawabannya lama banget datangnya. Melayani dengan sepenuh hati, tapi mungkin nggak ada satupun yang ngasih apresiasi. Nah, disinilah kesetiaan itu benar-benar diuji. Tapi, ada sebuah janji yang ngasih kekuatan buat terus maju. Galatia 6 ayat 9 bilang, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Ayat ini tuh kayak bahan bakar ya, buat mereka yang setia dalam proses. Ada waktunya buat menuai, asal kita nggak nyerah di tengah jalan. Kesetiaan hari ini adalah investasi untuk besok. Lalu, apa hasil akhir dari semua kesetiaan ini? Nah, di bagian ini, kita akan geser fokus kita ke warisan yang sejati dari sebuah kehidupan yang setia. Dan warisan itu adalah dampaknya pada manusia. Perbandingan ini jelas banget kan? Apa yang beliau tinggalkan itu bukanlah bangunan megah atau pujian duniawi. Bukan juga kekayaan materi yang bisa hilang. Sebaliknya, warisan beliau itu adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Iman yang kuat di hati jemaat, karakter yang terbentuk, dan lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang terinspirasi oleh teladannya. Dan warisan integritas dan ketulusan ini nggak berhenti di satu generasi aja loh. Seperti yang dikatakan Amsal 20 ayat 7, orang benar yang hidup dalam ketulusannya, berbahagialah anak-anaknya yang kemudian. Dampaknya itu terus mengalir ke generasi-generasi berikutnya. Itulah kekuatan dari sebuah warisan rohani. Dan ini dia inti dari segalanya. Warisan terbesar itu bukanlah apa yang kita bangun, tapi siapa yang kita bangun. Pada akhirnya, nilai sebuah kehidupan itu nggak diukur dari gedung atau materi, tapi dari kehidupan manusia yang kita sentuh dan kita bangun. Nah, setelah kita belajar dari kisah ini, ceritanya sekarang berbalik ke kita. Ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan secara pribadi. Pertanyaan pertama, apakah kita ini setia dalam tugas-tugas kecil? Apakah kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hal terpenting di dunia? Lanjut pertanyaan kedua, yang ini menyentuh inti integritas kita. Apakah kita tetap setia ketika nggak ada yang lihat? Siapa kita sebenarnya saat nggak ada seorang pun yang memperhatikan? Karena disitulah karakter sejati kita terungkap. Dan pertanyaan terakhir, mungkin ini yang paling menantang. Apakah kita setia ketika hasil belum tampak? Punya nggak kita ketekunan untuk terus berbuat baik, terus melayani, terus percaya, bahkan ketika kita belum melihat buah dari semua pekerjaan kita? Karena pada akhirnya, inilah pengakuannya dicari oleh sebuah kehidupan yang setia. Bukan tepuk tangan riuh dari dunia, tapi sebuah kalimat sederhana dari Sang Tuan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa kesetiaan meskipun seringkali sunyi dan gak terlihat, justru suaranya paling nyaring terdengar di dalam kekekalan.